Tadi kita sudah melaksanakan beberapa perbuatan-perbuatan baik, di antaranya melakukan penghormatan kepada guru agung kita, Buddha Gautama. Kemudian kita memanjatkan parita. Terakhir, sebelum saya naik kemari, kita melakukan meditasi. Maka kesempatan ini saya ingin menawarkan lagi perbuatan baik kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Dhamma, yakni Dhamma Desana yang ingin saya sampaikan. Karena terus terang saja, berkali-kali saya merenungkan karena beberapa waktu terakhir ini saya dan para biku cukup disibukkan oleh kegiatan memanjatkan parita dan gata Awamanggala. Sampai hari Jumat yang lalu, ini hari Minggu, Jumat yang lalu, hati saya berbicara, apalagi. Nah, begitu Sabtu pagi, telepon mendering, memberitahukan kepada istri saya bahwa si A sudah tumbimba lahir dan mohon bantuannya. Nah itu, jadi sampai ada seorang biku mengatakan ini Juni, Juli, Agustus ini rame nih orang tumbimba lahir. Nah maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Dhamma, kita tidak tahu karma baik kita ini sampai kapan bisa melindungi kita, ya. Karena terus terang aja saya beberapa saat ini selalu disibuki untuk melakukan pemanjatan parita dan gata Awamanggala. Bukan saya saja, tapi para biku pun juga. Saya cari biku VTBS, Dhammacakka, Sadapala, terus ke Dibaratana. Ya, kita semua sibuk untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Dhamma yang hadir pada kesempatan ini maupun tidak hadir selalu dibekali oleh kesehatan yang baik. Dan saya pada kesempatan ini mengajak kepada Bapak, Ibu semua untuk terus tidak lelah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena itulah yang bisa melindungi kita sendiri, ya, yang bisa memprotek, ya, diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari Dhamma, pada kesempatan ini saya sudah pilihkan tema Dhamma Desana saya, yaitu tentang kesabaran. Saya sesuaikan dengan keadaan kita yang sekarang ini, apalagi kalau kita mendapatkan informasi dari televisi, dari teman-teman, dan lain sebagainya, ya, banyak sekali kita mendapatkan hal-hal yang memberikan efek negatif akibat ketidaksabaran kita, akibat ketidaksabarannya, ya. Maka dari itu saya pada kesempatan ini menawarkan kepada Bapak, Ibu tentang kesabaran yang perlu kita latih, ya. Bapak, Ibu, Buddha menjelaskan kepada kita bahwa sabar ataupun kesabaran itu merupakan salah satu
dari 38 jenis berkah utama yang disampaikan oleh Buddha Gautama kepada dewa pada saat hari menjelang pagi, yang kemudian kita kenal dengan Manggala Sutta. Ya, sering kita memanjatkan kata-kata di situ ada kanti cak sewata sata, samana nancada sanang, kalena damasa kaca, etam manggala mutamam. Sabar, mudah dinasehati, mengunjungi para petapa dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Jadi kalau kita bisa sabar Bapak Ibu, ya, kalau kita bisa sabar, itu merupakan berkah buat kita. Nah, cuma kebanyakan, ya, mudah-mudahan tidak ada di sini, kebanyakan di antara mereka itu tidak bisa sabar. Akibatnya apa? Akibatnya diri mereka rugi sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, Buddha Gautama menyinggung pada Magga Puja, di mana kita ketahui Magga Puja itu adalah satu peristiwa berkumpulnya 1250 arahat pada saat yang sama, pergi ke tempat yang sama di mana Buddha Gautama itu berada. Kemudian mereka menghormat kepada Buddha Gautama, ya, dan 1250 biku itu yang sudah arahat semua ditabis oleh Sang Buddha dengan ehi biku upasampada. Dan ciri khas yang keempat, yaitu Buddha Gautama mengajarkan yang namanya kita kenal dengan Owada Patimokkha. Owada Patimokkha, di mana pertama kali, ya, sebelum Sang Buddha menjelaskan Sabapapasa akaranang kusala sasupasampada sacito paryodapanang etang budana sasanang, beliau menyampaikan kanti paramang tapo titika. Apa artinya Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama? Kanti, kesabaran. Paramang adalah yang tertinggi, yang terbaik. Tapo adalah tapa. Titika, latihan. Jadi latihan tapa yang terbaik, yang tertinggi, itu adalah kesabaran. Dari semua latihan, tapo, tidak makan, tidak minum, apalagi, ya. Nah, dari itu semua, Sang Buddha menyatakan kantilah yang terbaik, yang tertinggi. Kesabaran itulah yang tertinggi. Oke, lanjut. Nah, di dalam buku Parita, Bapak Ibu dan saudara-saudari selama, itu kita mengenal, ya, adanya yang nama Buddha Jaya Manggala Gata. Di situ dikatakan Sang Buddha menghadapi dengan kanti, ya, memerukakan satu manggala, berkah kejayaan. Lebih dari mara yang membuat onar sepanjang malam adalah yaka alawaka yang menakutkan, bengis dan beringas. Raja para bijaksanawan, maksudnya Sang Buddha di sini, menaklukkannya dengan kesabaran. Dengan kekuatan ini semoga Anda mendapat berkah kejayaan. Jadi di dalam buku Parita itu tentang kanti apa yang Sang Buddha ajarkan ada beberapa, ya. Nah, siapa guru kesabaran kita? Apakah orang tua kita? Apakah para biku?
Apakah suami kita? Apakah istri kita? Ya. Guru kesabaran kita tidak lain adalah orang yang menghujat kita. Orang yang marah-marah kepada kita. Karena kalau tanpa dia, mana bisa kita bisa praktek kesabaran? Betul Bapak Ibu? Betul? Terima kasih. Ya, kalau tanpa orang seperti itu, mana bisa kita mempraktekkan kesabaran kita? Justru dengan ada dia seperti itu, berbicaranya kasar, ngaco, ya, marah-marah kepada kita, baru kita bisa praktek kesabaran. Kalau oke-oke saja, dengan lemah lembut, mengatakan tidak marah dan lain sebagainya, kita tidak bisa praktek kesabaran. Ya. Nah, saat-saat mempraktekkan kesabaran di sini, satu, di saat usaha dan perjuangan tidak tercapai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, kalau kita menonton di televisi, ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup, ya, banyak sekali saudara-saudara kita yang mengalami PHK, ya. Kalau kita datang ke mall, ada beberapa, ya, ruko-ruko yang sudah tutup, ya. Nah, disitulah kita, ya, kalau kita kenal dengan dia, ya, kita bisa memberikan nasihat kepada dia untuk tetap bersabar. Ya. Yang kedua, saat dicela, dihujat, dimaki-maki, apakah sebagai seorang istri di rumah, ya, yang berdampingan dengan seorang suami yang kasar, atau sebaliknya, ya, seorang suami yang lemah lembut, sementara istrinya yang berbicara dengan kasar. Nah, dua-duanya ini bisa menjadi guru kesabaran kita, ya, guru kesabaran kita. Saat dicela, saat dihujat, saat dimaki-maki. Nah, yang maki-maki, yang menghujat kita, ya, yang mencela kita, itulah guru kesabaran kita. Ya, seperti di dalam gambar ini. Yang ketiga, di saat jeripaya yang tidak dihargai. Ya. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu sudah bisa mengerti. Bangun sudah pagi-pagi, repot, masak ini, masak itu, dan lain sebagainya. Ya kan? Sementara partner kita ini tinggal makan. Ya, masih mencela juga. Nah, kita tidak perlu marah. Ya, pada saat itu mari kita mempraktekkan kesabaran kita. Ya. Nah, tadi saya katakan jadi banyak di antara kita ini sulit untuk dapat mempraktekkan kesabaran. Pada kesempatan ini saya menawarkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, ya, pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan yang datang dari luar kepada kita, ya, marilah kita praktek kesabaran. Caranya dengan melatih untuk selalu merenungkan. Pertama, kesabaran ini adalah alat untuk melunasi karma buruk. Ya, rasa-rasanya saya sering mendapatkan ibu-ibu rumah tangga yang kemudian curhat kepada saya, yang mendapatkan perlakuan dari suaminya yang memperlakukan dia itu dengan kasar.
Ya, saya mengatakan, ya cobalah bersabar. Sampai pada suatu ketika minta kepada saya janjian ketemu di mall, ya kan? Romo, saya sudah nggak tahan lagi. Tidak tahan lagi saya, Romo. Anaknya di sebelahnya nangis-nangis. Gimana, Romo? Saya mau cerai saja. Saya sudah tidak tahan. Saya mau cerai saja. Nah, apa yang saya katakan? Ibu, coba rasakan sepenuhnya apa yang dirasakan. Kata-katanya yang menghujat, yang memarahi, yang memaki-maki ibu. Ya karena apa? Ya karena dia sendiri yang kerja untuk mencari uang. Sementara suaminya tidak kerja, tidak menghasilkan uang, tapi mempunyai temperamental seperti itu. Jadi dia menyatakan, Romo, saya mau cerai saja. Saya sudah nggak sanggup lagi. Saya katakan, sabar Bu, sabar, sabar. Ya, saya tidak merestui perceraian ibu dengan suami ibu. Saya katakan seperti itu. Cobalah bersabar. Nah, akhirnya ya sudah selesai, ya kembali ke rumah dengan berjalannya waktu, ya berjalannya waktu. Nah, anaknya itu merit pemberkatan di sini oleh saya. Saya bilang, toh, coba kalau cerai pada waktu itu, nggak ada keadaan seperti ini kan? Maka dari itu kita harus menambahkan kekuatan di dalam tubuh kita. Apapun yang terjadi, ya jangan sampai kita itu dilemahkan oleh hal-hal seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita merenungkan, saya harus bersabar, karena apa? Karena hal ini tidak akan terjadi kalau saya tidak pernah menanam. Jadi saya mesti melunasi hutang karma saya. Nah, itulah pengertian yang harus kita tanamkan di dalam hati sanubari kita. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi, ya, kalau kita tidak pernah menanam. Dalam kehidupan ini saya nggak pernah, Romo, menyakiti orang. Saya tidak pernah. Baik, Ibu. Apakah Ibu ingat di kehidupan sebelum ini, di kehidupan sebelum menjadi yang namanya Ibu Rita? Apakah Ibu ingat? Nggak bisa ngomong. Nah, menurut Buddha, kita sudah lahir mati, lahir mati, lahir mati yang sudah tidak terhitung. Saya berbicara kepada Bapak Ibu di VTBS ini, ya, bukan untuk pertama kali di masa ini. Saya yakin di kehidupan yang lampau, kita pun juga pernah berkumpul di satu tempat. Nah, itu yang kita harus tanamkan di dalam diri kita. Ya, karena kita pernah menanam hal-hal yang tidak menyenangkan itu kepada orang lain. Maka dari itu kita harus memetik pada kesempatan sekarang ini. Nah, itu yang harus kita renungkan. Kedua, Bapak Ibu, yang kita harus renungkan, jika tidak ada yang berbuat jahat, bagaimana aku dapat melatih kesabaranku? Ya,
Jika suami saya, jika istri saya tidak seperti itu, ya, memang sudah jodoh saya sama dia. Ya. Nah, kalau tidak ada dia, bagaimana saya bisa praktek kesabaran? Justru karena dia berbicaranya kasar, ya, kepada saya, ya saya baru bisa mempraktekkan kesabaran. Kalau oke-oke saja, saya nggak bisa praktek kesabaran. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Yang kedua. Yang ketiga, meskipun orang ini telah berbuat jahat kepada saya saat ini, dia juga sudah memberikan manfaat tertentu kepada saya di masa lalu. Ya, nah jadi kita nggak bisa ambil generalisir. Kita tidak bisa mengambil generalisir, ya kan? Ah, dia itu jahat bener sama saya, nggak bisa begitu. Ya, sekalipun dia menjahati kita sekarang, menghujat kita, memarahi kita, memaki-maki kita, pada kehidupan ini, ya, belum tentu di kehidupan yang lampau itu dia sejahat itu. Malahan mungkin dia adalah satu-satunya orang yang sudah menyelamatkan nyawa kita ketika kita mengalami bencana. Nah, ketika mengalami bencana, kepada ibu itu saya nasihati, coba sekarang ibu ingat segala kebaikan dari suami ibu. Jangan kejahatannya. Saya katakan kepada dia begitu. Ya, jangan kejahatannya, tapi kebaikannya. Nah, akhirnya setelah saya olah demikian, ya nyerah juga dia dan mengikuti. Yang keempat, dengan menjadi marah, kebajikanku akan memudar. Ya, Bapak Ibu, ada yang saya lupa. Kantik ataupun kesabaran ini itu adalah salah satu parami, salah satu kebajikan yang tertinggi dari seorang bodhisatta untuk mencapai tingkat kebudaan. Ya, untuk mencapai tingkat kebudaan. Semua bodhisatta, ya, sudah mempraktekkan. Jangankan bodhisatta, di zaman Buddha Gautama sendiri, mungkin Bapak Ibu mengingat kisah Raja Bimbisara. Ya, seorang raja yang menyokong Buddha Dhamma pada kesempatan itu. Ya, tapi apa yang terjadi? Atas hasutan dari Dewadatta, Biku Dewadatta, putranya yang bernama Ajatasattu itu merebut kekuasaan Raja Bimbisara. Apa yang terjadi? Raja Bimbisara dilucuti semua mahkotanya, pakaiannya, dan dijebloskan masuk ke penjara. Tidak dikasih makan. Akhirnya istrinya ini menjenguk dengan melumuri tubuhnya ini dengan madu-madu, agar begitu bertemu dengan Raja Bimbisara bisa dijilati, ya, madu-madunya itu. Itu pun juga ketahuan. Akhirnya nggak boleh. Dan Raja Bimbisara di dalam penjara selalu melakukan yang namanya meditasi. Ya, meditasi. Begitu Ajatasattu melihat bapaknya melakukan meditasi, apa yang dilakukan? Nah, mungkin mengeri kalau saya katakan.
kulit telapak kakinya itu dikeset dua-duanya. Karena Raja Bimbisara itu melakukan meditasi cangkang mana, ya, mundar mandir begitu. Nah, melakukan seperti itu. Nah, ini adalah kalau sudah seperti itu praktek kesabaran yang tertinggi yang disebut parami. Ya, jadi ada yang namanya kanti paramita. Itu adalah perbuatan baik yang tinggi. Jadi kalau misalnya seorang istri dimaki-maki sama suaminya, dihujat, dan praktek kesabaran, itu masih praktek kesabaran yang rendah. Ya, belum parami. Tapi kalau seperti Raja Bimbisara, ya, sampai telapak kaki kulitnya itu dikeset agar dia nggak bisa jalan, nah itu adalah praktek parami, ya, praktek kesabaran yang tertinggi. Nah, ini yang dilakukan oleh para bodhisatta, termasuk beliau pada saat menjadi bodhisatta. Oke, lanjut. Yang kelima, dengan marah kepadanya, aku akan nampak jelek, buruk. Tidur tidak nyenyak, kehilangan teman, dan terlahir di alam tidak bahagia. Dan hal ini akan menyenangkan musuhku. Nah, ini adalah salah satu perenungan bagaimana kita bisa membangkitkan, bagaimana kita bisa melatih kesabaran kita. Agar kesabaran kita
bangkit pada saat yang dibutuhkan.